Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muiz Mahrus dengan NIM 20201033 0311019. Saya dari kelompok 2. Jadi saya mendapatkan yaitu pemeriksaan sensorik. Nah, untuk melakukan pemeriksaan sensorik kita harus melakukan syarat-syarat terlebih dahulu. Yang pertama, untuk melakukan pemeriksaan sensorik yang pertama pasien harus kooperatif dan sadar. Kemudian yang kedua, pasien duduk dengan nyaman, kemudian memejamkan mata. Yang ketiga yaitu pasien harus tahu prosedur pemeriksaannya. Nah, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan ekstraseptik. Nah, untuk pemeriksaan ekstraseptik jadi ada dua jars yang bekerja, yaitu tractus spinotalamicus anterior dan tractus spinotalamicus lateral. Untuk tractus spinotalamicus anterior yaitu ada pemeriksaan raba. Untuk tractus spinotalamicus lateral ada pemeriksaan suhu dan nyeri. Nah, untuk pemeriksaan raba kita bisa menggunakan tisu. Nanti kita raba pada tangan pasien. Nah, untuk responnya pasien bisa merasakan rabanya. Baik. Assalamualaikum Bapak. Jadi saya di sini akan melakukan pemeriksaan raba Bapak. Nah, saya di sini ada kapas. Nanti Bapak bisa tutup mata, kemudian saya akan meraba tangan Bapak. Nanti kalau Bapak terasa teraba, nanti Bapak bisa bilang iya. Apakah Bapak paham? Paham. Apakah Bapak bersedia dengan pemeriksaan? Bersedia. Baik. Bisa tutup mata? Ya. Apakah teraba? Teraba. Sebelah mana? Tangan kanan. Baik. Apakah teraba? Teraba. Sebelah mana? Kanan. Kiri maksud saya, dokter. Oke, baik. Jadi pasien dalam keadaan normal. Untuk nama kelainannya itu namanya anestesia. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan suhu. Untuk pemeriksaan suhu, kita bisa menggunakan dua gelas, yaitu yang berisi air dingin dan air panas. Untuk air dingin yaitu sekitar 5-10 derajat Celcius. Untuk yang panas yaitu 40-45 derajat Celcius. Nah, nanti responnya pasien itu bisa merasakan dingin atau panas. Nah, nanti kita tekan pada tangan pasien. Nah, untuk nanti biar pasien untuk merasakannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, saya selanjutnya akan melakukan pemeriksaan suhu Bapak. Nah, saya memiliki dua gelas, ini air dingin dan air panas Bapak. Nah, nanti saya akan tempelkan kepada tangan Bapak. Nah, nanti responnya, nanti Bapak rasakan apakah panas atau dingin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Saya tutup mata. Ya. Gimana? Dingin, Ini, panas, ini, dingin, ini. panas. Nah, baik. Jadi Bapak dalam keadaan normal. Untuk nama kelainannya yaitu namanya termanestesia. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan nyeri. Nah, untuk pemeriksaan nyeri, kita bisa menggunakan siku lidi atau tusuk gigi. Karena kita kalau menggunakan jarum jempol nanti takut membahayakan kepada pasien. Nah, untuk pemeriksaannya nanti kita bisa tusuk kepada tangan pasien. Nah, nanti responnya pasien itu bisa merasakan nyeri. Baik, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan nyeri Bapak. Saya di sini ada lidi Bapak, nanti saya tusukkan ke tangan Bapak. Kalau Bapak terasa nyeri, nanti Bapak bisa bilang ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, bisa tutup mata. Apakah terasa nyeri Pak? Nyeri, Berapa nyeri? nyeri, Apakah terasa nyeri? nyeri, Apakah terasa nyeri? nyeri. Ya. Jadi pasien dalam keadaan normal, yaitu untuk nama kelainannya yaitu namanya analgesia. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan proprioceptif. Nah, untuk melakukan proprioceptif ada dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan posisi dan pemeriksaan getar. Nah, untuk pemeriksaan posisi, jadi saya menggerakkan jari jempol pada pasien untuk ditarik ke atas ke bawah, dilakukan secara pasif. Nah, seperti itu. Baik, silakan bisa tutup mata. Assalamualaikum Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan posisi Bapak. Nanti saya akan menggerakkan tangan Bapak, jari Bapak. Nanti Bapak bisa bilang kemana arahnya gitu Pak ya, atau arah atas, atau bawah, atau kiri, atau kanan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Bisa tutup mata. Ini gimana Pak? Atas, Ini, bawah, ini, kiri, ini. kanan. Nah, jadi Bapak dalam keadaan normal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan getar. Nah, di pemeriksaan getar, kita menggunakan
gerbutala. Karena saya tidak punya gerbutala, saya menggunakan alat seadanya. Jadi untuk memasang gerbutala kita getarkan, terus kita taruh pada tulang yang menonjol seperti di tulang di ibu jari kaki. Nah, untuk nanti responnya pasien bisa merasakan getaran tersebut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan getar Bapak. Nanti saya ada gerbutala, nanti saya getarkan. Nah, kalau Bapak terasa getar, nanti Bapak bisa bilang ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya tutup mata. Apakah bisa merasakan, Pak? Terasa dokter? Apakah bisa merasakan? Terasa dokter. Baik. Jadi pasien dalam keadaan normal. Bahwa pasien tidak mengalami praanestesia. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan sensorik luhur. Nah, untuk pemeriksaan sensorik luhur ada strepnosis. Tadi Cuk. Potong sih kamu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensorik luhur. Nah, yang pertama yaitu strepnosis. Nah, untuk pemeriksaan strepnosis yaitu pasien harus mengetahui benda yang ada di tangannya, yaitu benda yang mudah dikenal pasien. Jadi seperti pulpen, buku dan lain-lain yang mudah dikenal pasien. Silakan Bapak bisa tutup mata. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan strepnosis Pak. Nanti saya punya benda. Nah, nanti Bapak bisa merasakan itu benda apa gitu Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, bisa tutup mata. Ya, tangannya seperti gini Pak. Ini benda apa Pak? Pulpoin. Ini? Pulpoin. Ya. Berarti pasien dalam keadaan normal. Yaitu untuk nama kelainannya itu namanya asteriopnosis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan grafestesia. Untuk melakukan grafestesia, nanti pasien disuruh tutup mata, kemudian kita menulis di tangan pasien angka atau huruf. Nah, nanti untuk responnya pasien bisa menebak angka tersebut atau huruf tersebut. Baik, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan grafestesia. Nah, nanti saya akan menulis di tangan Bapak dan dengan Bapak mata terpejam, kemudian Bapak nanti untuk menebaknya ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Bisa tutup mata? Nah, ya. Ini huruf apa Bapak? A. Baik. Ini? Huruf I. Ya. Ini huruf apa Pak? A. Ini angka berapa Pak? 1. Nah, ya. Jadi pasien dalam keadaan normal. Untuk kelainannya itu namanya grafestesia. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan diagnosis. Saya memiliki dua benda yang sama, tapi memiliki kepadatan beratnya benda tadi berbeda. Nah, jadi yang lebih berat yang ini, untuk yang lebih ringan yang ini. Nanti pasien disuruh tutup mata, kemudian untuk merasakan berat bendanya seperti apa. Seperti itu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan diagnosis ya Pak. Nanti saya memiliki dua benda. Nanti Bapak bisa merasakan berat benda tersebut Pak ya. Ya. Bapak bisa tutup mata. Iya dokter. Nah. Nanti Pak rasakan berat mana? Berat yang mana? Berat yang kanan dokter. Oh iya. Tutup mata lagi. Lebih berat yang mana? Berat kanan dokter. Apa? Kanan. Kanan. Ya, jadi pasien dalam keadaan normal. Untuk nama kelainannya itu namanya baropnesis. Mungkin terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya praktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.